Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa teknik sampling itu pada dasarnya ada dua saja, probability dan non-probability. Ya, probability itu terdiri dari ini, simple random sampling, stratified sampling, proportional sampling, disproportional sampling, cluster sampling, double sampling. Nah, yang non-probability itu convenience sampling, purposive sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Nah, kita lihat masing-masing satu persatu. Pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling ini adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Syaratnya anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Yang kedua, adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Simple random sampling ini yang paling mudah adalah kalau kita sedang ngocok nomor untuk arisan. Jadi semua anggota arisan yang jumlahnya 100 misalnya punya kesempatan yang sama untuk dapat nomor arisan. Itu simple random sampling. Hasilnya dari yang besar ini akan dapat yang kecil. Ini simple random sampling. Oke. Simple random sampling itu the most representative of population. Jadi sebenarnya inilah metode sampling yang paling bisa merepresentasikan dari populasi. Tapi biasanya memang ini agak mahal, ya, karena prosesnya mungkin lebih panjang, dapatnya lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah systematic random sampling. Merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan suatu interval tertentu. Jadi yang pertama ditentukan dulu, ini kamu pertama, jadi bisa dalam satu kelas, kamu jadi orang pertamanya, kemudian yang orang kedua dan seterusnya ditentukan berdasarkan satu interval tertentu. Kemudian yang ketiga adalah stratified random sampling. Kalaunya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Misalnya ini, jadi dalam satu populasi ada anggota populasi yang stratanya adalah SD, SMP, SMA, sarjana, jumlahnya ada 400 populasinya. Dengan menggunakan stratified random sampling, kita persentasekan yang SD berapa persen, yang SMP berapa persen, yang SMA berapa persen, yang sarjana berapa persen. Kemudian yang menjadi sampel adalah sesuai dengan persentase ini. Dari jumlah sampel yang dibutuhkan misalnya 50, maka 37,5%-nya dari 50 itu dari yang stratanya dari SD dan seterusnya. Ini disebut dengan stratified random sampling. Kemudian yang berdekatan dengan stratified itu disebut dengan disproportional random sampling. Disproportional random sampling ini ada diskresi dalam pengambilan sampel. Misalnya dalam contoh ini, jadi kalau mengikuti proporsional, maka yang sarjana yang jumlahnya 3 orang populasi ini dia kalau pakai sampel proporsional dia 0, dia nggak punya wakil, dia nggak ada sampel dalam kelompok. Tetapi dalam konteks ini 3 orang ini kita masukkan semua dengan mengurangi masing-masing 1 jatah dari yang SD, SMP, dan SMA. Ini yang disebut dengan disproportional random sampling. Kemudian yang berikutnya disebut dengan cluster sampling. Cluster ini adalah sampling yang hampir sama dengan teknik stratified, hanya yang membedakan adalah jika pada stratified anggota populasi dalam satu strata relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling anggota dalam satu cluster bersifat heterogen. Kemudian yang berikutnya ada double sampling atau multifase sampling. Ini adalah tahapan yang lebih detail lagi dari cluster sampling. Yang berikutnya ada teknik sampling yang disebut dengan convenience sampling. Sampel convenient adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Jadi nggak ada kriteria apa-apa, tidak ada rumus apa-apa. Ini berdasarkan convenience saja yang ditemukan oleh peneliti. Ini misalnya adalah kalau kita melihat di stadion sepak bola, ada wartawan yang mewawancarai salah 1, 2, 3 orang penonton.
setelah pertandingan atau sebelum pertandingan. Si wartawan tidak perlu membuat kriteria, dia mewawancarai seketemunya saja yang bersedia diwawancarai. Itu adalah convenient sampling. Nah, yang berikutnya ada teknik sampling yang disebut dengan purposive. Ini yang paling populer di banyak skripsi. Di banyak skripsi anak S1 itu, S1 akuntansi, ilmu sosial yang menggunakan teknik samplingnya purposive. Metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria tertentu. Nah, yang seringkali error adalah anak-anak membuat statement menggunakan purposive, tapi kriterianya tidak nyambung dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, justru purposifnya ditentukan dengan maksud untuk mengurangi populasi. Harus laba positif lah, tidak pernah rugi. Sementara apa kaitannya sama permasalahan? Tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau menggunakan purposive sampling harus clear, kriteria yang dibuat itu harus seirama, harus dibuat berdasarkan tujuan penelitian, berdasarkan masalah yang diteliti. Jadi tidak asal dibuat kriteria yang dimaksudkan untuk mengurangi sampel. Yang berikutnya ada disebut dengan kuota sampling, yaitu metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Nah, yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil, tapi makin lama makin banyak. Jadi ini misalnya, semula yang diwawancarai si A nyebut B, B1, B2, B3. Kemudian B1 nyebut C1, C2. B2 nyebut C3, C4, dan seterusnya. Jadi ini kalau C1 nyebut lagi D1, D2, dia terus kejar lagi. Ini namanya snowball sampling. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh kepolisian atau penegak hukum untuk melakukan penyelidikan kasus. Jadi kapan selesainya? Ketika si peneliti menganggap bahwa sudah cukup, ya dinilai sudah cukup. Karena kalau diterus-teruskan maka tidak ada selesai-selesainya. Nah, inilah beberapa jenis sampling teknik sampling yang bisa digunakan.